Harus psikolog. Masa gua diancem? Gua tuh di dalam video dia, di dalam japriannya sama dia, gua diancem katanya. Iya. Gua gak bakal bisa manggung di Bali. Wah, hebat juga. Dia ngancam lu gitu, Mas? Iya. Hebat juga gua pikir. Oke. Ini kayaknya tantangan nih, bener nggak? Jangan-jangan Mas Dhani emang nggak bisa manggung di Bali lagi, jangan-jangan. Gue jadi penasaran, Mas, lu jangan-jangan emang bener nggak bisa manggung di Bali, Mas? Saya nggak tahu. Karena corona. Tapi pernyataannya juga menarik, Mas. Pada saat dia kemarin kan sempat juga tuh balas-balas komentar orang mengancam gue sih sebenarnya. Dia mengancam dengan dibilang katanya mau mecahin pala gue di trotoar, mau robek mulut gue. Kalau kata gue kalau itu ditanyain ke ahli jiwa, pasti dia mengalami gangguan kejiwaan, itu udah pasti udah. Jadi kalau lu ngelaporin ke polisi percuma, Bos. Gini, Mas. Karena nanti pasti akhirnya ketika diperiksa dia mengalami gangguan jiwa, ya nggak bisa dihukum. Gitu. Gini, Mas. Jadi banyak banget kemarin tuh yang akhirnya bahkan sampai pengacara kelas nasional, Mas, ngubungin gua. Ini kenapa orang ini lu diemin kok? Masukin langsung bikin laporan sekarang. Ini gue pertimbangkan nih, Mas, ya. Tapi gini loh, sampai detik ini gue masih pertimbangkan. Yang gue pertimbangkan di sini adalah kalau gue ikutin gayanya mereka, kelompok itu, yang dikit-dikit lapor, kan lu salah satu korban lapor kemarin waktu itu kan, Mas. Gue ikutin gayanya itu, Mas. Kita jadi sama. Gue di sini yang niat gue adalah gue pengen ikut mencerdaskan orang yang agak kurang cerdasnya. Sebenarnya gini ya. Kalau kata gue, lu harus laporkan. Karena apa? Karena untuk menghindari korban berikutnya. Kan kalau kita kan nggak merasa tersakiti. Iya. Tapi kalau orang ini kita diemin, nanti dia akan menyakiti orang lain. Iya. Ya, gue nggak masalah dia berteori konspirasi seperti apa, Mas. Makanya lu mesti ngelaporin. Karena apa? Karena tujuannya supaya dia tidak melakukannya kepada orang lain gitu loh. Kalau kepada kita kan kita biasa-biasa aja gitu kan. Kita kan memang menganggap dia mengalami gangguan kejiwaan. Gini. Ya kan? Tapi makanya ujungnya kasihan gitu. Tapi ada takutnya nanti dia berbuat itu kepada orang lain gitu loh. Iya. Dia WA ke gua tuh cukup serius, menghinanya lu serius. Keren. WhatsApp lu sama dia keren, gue lihat. Keren lu membalasnya dengan cara keren. Itu Ahmad Dhani emang. Itu hari pertama. Gue langsung ngeliat, Mas. Ya, Ahmad Dhani emang ini. Itu hari pertama, ada lagi WhatsApp yang berikutnya ada lagi. Oke, belum diposting sama dia? Belum diposting. Oke. Itu sebenarnya lebih serem. Dia nyebut gua anjing, dia nyebut gua kacung, dia menghina istri gua. Sebenarnya ya. Dia bilang gitu. Iya. Ngancem nggak bisa manggung di Bali. Ngancem nggak bisa manggung di Bali. Menghina istri lu gimana maksudnya, Mas? Ya ada lah. Luar biasa kasarnya atau pelecehan? Ya bisa bagian daripada pelecehan tergantung ininya ya gitu kan. Oke. Padahal gua kan cuma nge-share berita ke dia gitu loh. Semenjak pandemik jaring bertumpu ekonomi pada istrinya gitu. Gua cuma nge-share itu doang gitu loh. Itu dari gua. Bangga itu ngomongin itu dia. Iya. Karena itu awalnya tuh. Iya, tiba-tiba dia balas gitu. Iya. Itu menarik pada saat dibilang katanya apa ya waktu itu sempat Mas Dhani bilang Anda sudah tidak menjadi musisi, terus lu bilang gue bukan musisi lagi. Oh iya. Gue kader utama dari partai nomor 2 terbesar di Indonesia. Itu nonjok sih, Bet. Itu nonjok banget sih. Terus dia bilang, oh jadi udah nggak bisa berkarya lagi nih. Bisa aja kalau dibayar mahal. Itu Ahmad Dhani banget. Dan memang iya, Bro. Iya. Memang iya. Memang iya. Dan orang pun mengakuinya, wajar lo ngomong gitu loh. Iya, dan menurut gue pernah dibayar dengan harga yang fantastis. Menurut gue suatu saat gue akan reveal itu, akan omongan itu gitu loh. Gue pernah dibayar satu album tuh gede banget gitu. Dan memang gue musisi mahal gitu loh. Gue nggak sembarangan ngarang lagu. Memang buktinya seperti itu. Iya. Faktanya ya. Kan gini, Mas, yang kita permasalahkan kan masalah kata-kata dia menyebutkan agama itu adalah konspirasi. Mungkin Mas Dhani juga sudah nyampaikan di video Legend kemarin ya, Mas Dhani sampaikan itu mengenai itu teori-teori lama yang disebutkan di luar itu ya. Ya memang lama, dia kan hanya menyadur-nyadur di posting itu kan. Tapi agak sensitif pada saat dia menyatakan bahwa agama adalah konspirasi di negara yang berketuhanan ini, negara yang beragama ini kan. Masalah yang lain terserah deh. Apa menurut Mas Dhani yang disebut dengan
konspirasi dan teori konspirasi tersebut? Enggak gini, jadi di acara Kompas TV itu dia hanya mau membuktikan bahwa dia itu pinter. Dia hanya membuktikan bahwa dia itu pinter, Oke. bahwa COVID itu konspirasi. Masyarakat Indonesia itu bodoh yang tidak percaya bahwa COVID itu adalah konspirasi. Buktinya apa? Masyarakat Indonesia percaya agama, padahal agama itu konspirasi. Dia mau ngomong itu sebenarnya, gitu loh. Oke. Jadi dia tuh nganggap yang orang yang beragama itu bodoh semua karena percaya sama agama itu konspirasi, gitu loh. Iya. Makanya saya sebenarnya mau pengen nantang sama dia, nantang bikin sebuah video vlog YouTube gitu ya. Atau kalau nggak paham YouTube pakai Instagram juga boleh lah. Ya, Ya. boleh lah. Kalau gitu. nggak paham kan. Nanti ini boleh dipotong sama Macan Asia dipotong. Macan idealis. Macan idealis kok Macan Asia. Macan idealis boleh potong. Tantangan Ahmad Dhani kepada Jering, ya. Bikin video, nggak usah panjang-panjang, tentang bahwa agama Hindu adalah agama konspirasi. Bikinlah, coba. Tantangan gitu. Iya. Ya, kalau nggak bisa, Anda akan diketawain oleh orang Indonesia sampai kiamat. Iya. Iya. Mesti bisa jelasin di mana konspirasinya agama Hindu itu, di mana konspirasinya. Iya. Nah, ente Karena bikin dia sebutkan videonya. agama konspirasi kan? Iya, agama itu konspirasi kan katanya. Nah, coba Iya. dimulai dari agama Hindu bahwa agama Hindu adalah konspirasi. Lu bikin videonya. Kalau lu nggak bisa, berarti lu seperti yang dibilang Rocky Gerung. Apa tuh? Nggak tahu. Dan itu akan menjadi jejak digital yang sangat memalukan. Iya. Nah. Pada saat dia mengulang-ulang menyatakan bahwa agama itu konspirasi, itu konspirasi Ya. untuk seakan-akan membrainwash orang gitu loh, Mas. Iya. Ya sekarang dimulai dari agama Hindu dulu. Oke, yang Ya lebih dekat lah dengan yang dia lebih ya dekat kan? ya. Oke. Coba lu cerangin di mana konspirasinya bahwa agama Hindu itu adalah konspirasi. Di luar dari 5 agama yang lain nih. Ya, nggak Itu usah dulu, jauh-jauh. ya kan? Gua nggak yakin karena dia punya ilmu agama Islam, dia nggak ngerti Ya, kan nggak mungkin lah. sejarah agama Samawi dia pasti nggak tahu. Udah, ya udah bikin dulu. bikin dulu YouTube-nya. Iya. Pengen denger kita. Pengen denger, kita kita pengen pengen tahu sejauh apa, sepinter apa dia. Gitu. Teori apa? Yang gue takutin gini loh, Mas. Yang gue takutin kan pada saat disampaikan itu oleh Jering. Ini kan di awal-awal masalah pada saat di wawancara Aiman kemarin kan itu dulu di awalnya dulu yang disampaikan itu. Yang gue takutkan adalah orang-orang yang akhirnya mengidolakan dia terbawa arus menjadi mengikuti apa yang dipercayai oleh dia. Enggak, orang-orang akan percaya sama dia kalau dia menjelaskan dulu. Bikin video dulu itu. Bikin video dulu, orang akan percaya. Kalau dia cuma ngomong doang, ujungnya doang, nggak, itu kan baru judul. Sama aja, saya ingin menyanyikan sebuah lagu judulnya Kangen, tapi nggak ada lagunya, kangennya di mana? Nah, dia udah bikin judul nih, agama adalah konspirasi. Dia harus bikin liriknya. Nah, lirik dimulai dari agama Hindu dulu. Di mana konspirasinya agama Hindu itu? Gitu. Iya. Bikin videonya kita pengen banget nonton. Penasaran ya, Mas? Penasaran, iya. Penasaran. Seperti apa sih pemahaman? Nah, seperti apa konspirasinya? Di mana Kalau konspirasinya? dia bisa menjelaskan itu dengan baik dan benar, Wow, top. top ya. Top. Dewa bisa hormat nggak, Mas? Iya, hormat pasti kita. Kita kan pasti hormat. Mungkin banyak pengikutnya juga kan, ya kan? Iya. Atau gimana, Mas? Kalau tantangannya misal dia bisa bikin gitu, lu bikin lagu punk, Mas? Oh, gua lagu pang udah ada lah. Enggak yang baru. Oh ya, boleh. Boleh nggak, Mas? Kalau misalnya dia berani nih bikin beginian, Gini deh. Ahmad Dhani Gini bikin deh. lagu punk. Gini ya. Kalau Jering bisa bikin video bahwa agama Hindu itu adalah konspirasi, gua panjangin rambut gua. Udah. Gua gondrongin lagi gua. Jadi dirubah dong ntar di kontak WhatsApp-nya. Iya. Gua Gondrong lagi. namanya ntar. Nah, terus gini, Mas. Menariknya pada saat kemarin dia sampaikan juga tuh, Anda laki bukan? Gitu kan? Keren sih jawabannya Mas Dhani. Udah lihat di Legend ya? Ya lihat lah, men. Jawabannya kan di IG kan. Dipajang langsung foto anak-anak kan jebret. Sudah terbukti laki-laki luar biasa. Laki-laki yang sudah punya anak banyak tidak Ya, nggak perlu lagi. ditanyakan lagi. Tidak perlu membuktikan. Iya. Keren gue bilang. Ini namanya, dan bacaan buku lu emang banyak, gue lihat itu. Itu bukan masalah balago, bukan masalah baca atau enggak, itu ilmunya udah sampai balago. Balago. itu bicara kasta itu, Mas. Itu jawaban-jawaban. Udah kasta ilmu itu, Mas. Jawaban balago itu. Ketika ilmu mantik sudah dikuasai, ya semuanya balago jadinya. Balago. Nah, lu belajar ring soal balago dan ilmu mantik. Oh, iya. Jadi ilmu balago. Mas, gini Mas, ada lagi nih mengenai pemikirannya Ahmad Dhani yang gue pengen ketahuin. Lo percaya nggak, Mas? Ada
yang namanya kasta-kasta itu tetap ada di Indonesia ini? Dan kalau orang Indonesia kan nggak percaya. Iya. Kalau gue percaya, gue percaya gini ya. Tadi siang ini juga di WhatsApp grup budayawan, para budayawan bikin grup WhatsApp, gue diundang, gue dianggap budayawan, ya udah. Gue menjelaskan bahwa di masa depan nanti ini manusia itu akan bisa diklasifikasi. Seperti misalnya ada anjing poodle, ada anjing golden terrier, ada herder, ada pitbull, ada chihuahua, ya. Itu klasifikasi anjing kan. Itu sudah ada sekarang. Nanti di masa depan tuh ada klasifikasinya. Iya. Yang gue maksud gini, ada pitbull, lu nggak bisa didik dia jadi jinak. Iya. Atau chihuahua, atau poodle, lu nggak bisa didik dia jadi Kasar. jadi keras gitu, Yeah. jadi petarung, nggak bisa. Iya. Ada anjing Alaskan Malamut, keren, gede, keren, ganteng, gagah, tapi bego. Iya. Nggak bisa diajar kayak herder untuk Ya, nyium, ganteng tapi kan. tapi ganteng, keren, ya kan, Iya. badannya gede. Badan gede. Nggak bisa diajarin Tapi untuk nggak betato kan, Mas? Anjing itu kan nggak betato ya, anjing tadi yang lo bilang apa? Ada tatonya nggak, Mas? enggak lah. Bulunya banyak. Bulunya keren, tapi nggak bisa diajarin untuk jadi anjing untuk anjing canine, nggak bisa. Iya. Jadi nanti di masa depan, gue yakin nanti manusia nanti classify. Sebenarnya itu udah dibuat sama agama Hindu dulu, ya, soal kasta itu ya, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dibagi 4 aja sih kalau zaman Hindu ya. Ya. Sederhana sebenarnya 4. Menurut gue sebenarnya di Islam ada. Di teksnya tidak ada, di teks Al-Quran tidak ada. Oke. Hari ini gue bahas tadi di WA grup budayawan. Wah. Iya. Harusnya Jaring di-invite juga di situ ya. Ini budayawan juga. Budayawan juga. Jadi di teks Al-Quran memang tidak ada kasta itu, tapi kalau kita kaji itu ada. Gitu. Oke. Nah, itu nanti aja. Dikaji lebih dalam. Ya, itu nanti aja dalam diskusi yang bersama ustadz-ustadz ya. Itu udah ilmu tafsir deh, udah deh. Ya, ntar ya. itu udah lain lagi dah ceritanya. Gitu. Oke. Menurut pribadi gua Tapi sih. bukan ya. konspirasi kan, Mas? Bukan. Nah, terus gini, Mas. Kalau bicara konspirasi, konspirasi nih, Mas ya. Apa sih konspirasi itu sebenarnya? Ya, Menurut Ahmad Dhani. sebenarnya sih udah gue jelasin di video YouTube gua. Yang namanya konspirasi itu ada yang pihak yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ya. Itu konspirasi. Ya kan, ada yang diuntungkan dan dirugikan. Misalnya WTC, Twin Tower, dibom. Yang diuntungkan siapa? Ada. Ya. Ya kan, pemilik gedung. Ya kan, dari asuransi dia mendapatkan jutaan dolar gitu. Mungkin miliar dolar dari 2 gedung itu rubuh karena Ya. pihak asuransi waktu itu kan nggak pernah kebayang bahwa gedung itu bisa rubuh. Iya. Gitu loh. Oke. Tapi di poin-poin asuransi itu disebutkan kalau gedung itu rubuh, kolaps, itu dibayar 4 kali gitu loh. Jadi pasti yang untung Pihak gedung. Pihak gedung. Iya. Ya kan? Pihak gedung. Terus Amerika akhirnya dapat izin dari parlemen untuk perang melawan Irak dan Afghanistan. Ya. Akhirnya turunlah itu bom-bom itu. Nah, yang untung siapa? Pedagang senjata. Ya. Ah, itu konspirasi. Oke. Itu kita patut duga itu konspirasi. Permufakatan jahat, persekongkolan. Ya, Oke. itu namanya konspirasi. Iya, Gitu. iya. Jadi kalau nggak ada variabel itu ya agak sulit kita sebut itu konspirasi gitu. Misalnya ada yang bilang Ahmad Dhani dulu udah mati, sekarang hidup lagi lah. Apa untungnya buat saya kan nggak ada gitu kan? Ada yang ngomong gitu ya? Ada. Ada yang ngomong gitu, Mas? Iya, dulu jadi udah diganti dari Australia pulang sebenarnya bukan Ahmad Dhani. Kayak harus dicek DNA juga jangan-jangan ini. Nggak ada untungnya buat gua gitu loh. Kalau yang bayar boleh juga lah ya, Mas ya? Ya, termasuk misalnya kalau misalnya disebut agama Islam itu konspirasi, untungnya buat siapa? Iya, Kan iya. nggak ada. Agama dia bilang, dia nggak nyebutkan salah satu agama, Mas. Iya. Agama kan banyak nih, makanya Ya, tadi misalnya agama tadi- Hindu, untungnya siapa yang beruntung dengan konspirasi adanya agama Hindu? Siapa yang diuntungkan gitu kan? Iya. Itu harus dijelaskan juga di YouTube-nya Jaring gitu. Iya. Kalau nggak lu mau panjangin rambut ya? Ya, Atau bikin lagu kalau berani bikin YouTube itu gue panjangin rambut gue. Iya. Gondrong lagi sama Dhani. biar Kalau status perlu WhatsApp kalau bisa perlu berubah. kumis-kumisnya gue kasih kumis juga Lu deh. kasih kumis juga ya? Heeh. Tapi nggak mau bertato kan? Enggak. kalau Enggak. Terus gini, Mas. Apa menurut lu Illuminati itu, Mas? Ya, yang sepanjang yang gue tahu sebenarnya itu kan perlawanan satu kelompok elit terhadap gereja. Ya. Ya kan, makanya gue bingung kadang-kadang kenapa orang Islam jadi benci Illuminati atau orang Islam benci sama Freemason dan lain-lain, karena itu adalah perlawanan kelompok terhadap
hegemoni gereja saat itu gitu kan. Ketika Kopernikus dihukum, ketika Giordano Bruno dihukum, ketika Galileo dihukum, akhirnya muncullah kelompok-kelompok itu, kelompok-kelompok yang tidak mau gereja itu mendominasi, ya kan? Akhirnya kelompok-kelompok itu membentuk suatu grup elit gitu ya. Eksklusif dan akhirnya menjadi besar gitu loh, termasuk sampai ke Indonesia. Kalau Freemason di Amerika, kalau Illuminati di Eropa, dan itu nggak ada hubungannya sama Islam sebenarnya. Itu kalau kita mau nonton film Angel of Demons satu lagi tuh yang sebelumnya itu, ya itu sebenarnya perlawanan mereka terhadap hegemoni Vatikan aja, gereja aja gitu loh. Oke. Jadi perlawanan terhadap hegemoni Vatikan. Menurut lo apakah ada kelompok di atasnya Illuminati yang mengatur itu? Karena gue menurut bacaan gue ada di situ, Mas. Ya Lo kalau ketuanya ya mungkin ya yang ngatur Illuminati kan ketuanya kan. Ya kalau kata gue ya mereka yang megang dunia moneter di dunia, ya itu mereka lah. Pasti yang ngatur dunia ini ya ada gitu loh. Iya. Ini bicara manusia ya, bukan bicara hablum minallahnya maksudnya. Iya. Ya, itu kan sudah keniscayaan. Ya kan kalau ini kan memang dunia memang ada yang ngatur. Iya. Itu seperti Indonesia ini ada yang ngatur. Kalau gue percaya itu di atas Illuminati, Mas, City of London. Ya mungkin apa saja namanya kan tetap aja orang-orangnya itu juga. Mereka sudah berkuasa, mereka sudah menguasai dunia itu udah ribuan tahun. Ya keluarga-keluarga itu aja sebenarnya. Turun-temurun ya keluarga-keluarga itu aja. Orang-orang yang memang hebat, mereka tidak mau terkenal. Jadi makanya kalau ada orang kaya yang mau terkenal tuh ya menurut saya ya agak dungu juga gitu loh. Mereka harusnya belajar dari mereka-mereka itu. Mereka tuh nggak pernah muncul di TV loh. Iya. Tapi dia bisa atur semuanya. Iya, itu orang kaya yang orang berkuasa yang powerful sebenarnya. Mereka tuh sebenarnya penggemar Tuhan. Tahu nggak kenapa? Kenapa, Mas? Ya karena mereka meniru Tuhan. Tuhan kan terkenal, tapi kan orang nggak tahu yang mana. Yang mana Tuhan? Bayangin kalau Tuhan tuh ada, orang minta foto semua, ya kan? Makanya mereka juga niru Tuhan. Mereka mau terkenal. Namanya aja orang tahu, tapi siapa mukanya kayak apa mereka nggak tahu. Iya. Nggak usah jauh-jauh deh. Lu pernah tahu nggak apa yang punya Boeing siapa? Iya. Bayangin aja kalau itu orang Indonesia, pasti udah foto di Boeingnya. Iya. Nggak usah jauh-jauh, Mas. Misal di Indonesia nih, Mas, siapa yang punya teh botol sosro? Nggak banyak yang tahu juga kok. Iya, dan nggak pernah foto juga di pabriknya teh botol sosro. Nggak pernah. Ini bukan iklan nih ya. Enggak, maksud gua gini. Itu apa artinya kan? Mereka memang apapun, mereka memang orang-orang hebat gitu. Apapun mereka orang-orang hebat. Bayangin aja kalau misalnya yang punya Boeing itu foto di Boeing gitu. Terus di-upload di IG. Wah, gue punya Boeing nih. Udah nggak butuh pengakuan. Iya kan? Yang penting orang elit mengakui dia kan cukup itu, Mas, berarti, Mas. Iya. Lu bisa bayangin nggak? Ya kan? Iya. Tapi elit global itu yang selalu dibicarakan. Ya itu terserah lah, Mas, bicara mengenai hal itu. Nah, kalau hubungannya dengan yang Mas Dani sampaikan, ini agak mengerikan sebenarnya pertanyaannya, Mas ya. Apa itu? Menurut Mas Dani untuk jadi Presiden Republik Indonesia apakah bisa berdiri sendiri atau perlu dukungan asing? Gini ya. Makanya kalau tadi bahasanya soal Illuminati sama Freemason, mereka tuh sebenarnya udah nggak ada. Karena gue pernah ketemu beberapa gue tuh punya temen CIA, gue punya temen staf ahli Kemenlu Inggris ya. Mereka bercerita udah nggak ada itu namanya Illuminati sama Freemason tuh. Mereka udah namanya Bohemian Grove sekarang itu. Bohemian Grove itu adalah organisasi yang terdiri daripada, gua tahu nih Jering tahu apa nggak tahu nih, mudah-mudahan kalau dia nonton dia menambah ilmu ya. Iya, biar dia suruh nonton lah. Teman-teman nih yang follower dia suruh dia nonton ini biar dia ngerti. Bohemian Grove itu sebuah organisasi yang terdiri dari 2.000 laki-laki, powerful. 2.000 laki-laki. Nggak ada perempuannya. Ya memang ini memang grup male chauvinist ya. 2.000 laki-laki. Mereka ini menentukan dunia. Mereka chauvinis terhadap laki-laki gitu ya. Iya, mereka menentukan siapa presiden Amerika. Mereka menentukan siapa perdana menteri Inggris, perdana menteri Australia, presiden Indonesia. Ini mereka menentukan semua. Kalau boleh gue tambahin, Mas, lambang SMK itu sangat mirip dengan Bohemian Group dan Nureteri. Lambang SMK nih. Sangat mirip. Ya, logonya ya. Apakah ada hubungannya nggak tahu, tapi sangat mirip. Logonya ya. Jadi ya memang ada kelompok elit yang disebut orang-orang elit global, cuman mereka kan nggak tahu namanya. Kita kasih tahu lah namanya Bohemian Grove. Hampir semua presiden Amerika itu membernya.
Oke. Membernya, hampir semua presiden Amerika itu membernya. Bohemian Grove gitu. Dan memang ada. Burung hantu ya. Mereka juga bisa menentukan kapan ada bencana alam di negara ini, kapan ada bencana alam tsunami di negara ini. Mereka bisa nentuin itu. Iya. Tapi balik lagi tadi, untuk menjadi seorang pemimpin tertinggi di Indonesia, apakah perlu kita menghadap ke kelompok itu? Kalau harus? kata saya belum tentu perlu juga. Kadang-kadang nggak tahu. Oke. Kadang-kadang nggak tahu karena mereka udah punya agent-agentnya di Indonesia. Tapi pasti berhubungan dengan kelompok itu. Pasti. Kadang-kadang tidak tersadari. Pasti berhubungan. Jadi maksud lu kayak misalnya Pak menurut Jokowi saya, sekarang ada hubungannya juga sama itu Pak Jokowi? mungkin Pak Jokowi nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin dia nggak tahu. Tapi orang-orang di dekat dia yang memang sudah ada confirm orang di dekat dia yang bagian confirm. daripada mereka. Oh, iya. Terlalu jauh lah kalau Jokowi mikirin yang gituan. Iya, biar ada orang-orangnya di dekat-dekat dia gitu Mas. Kan bacaannya komik, bro. Tapi bukan orang. Lah kan kita juga baca komik Mas sama. Tapi kan berubah, udah gak baca komik lagi, banyak bacaan Mas Dani nih. Kalau lo lihat nih, bacaannya nih. Enggak, ini buat peredam suara aja. Jadi kalau setel lagu, suaranya bagus, bro. Buat mixing. Ini bukan karena gua nggak suka, memang Mas Dani ini dari awal ya, yang gua amati, beliau ini dibilang musisi juga terlalu unik gitu loh. Dibilang seniman juga terlalu unik. Apa Mas Dani ini? Kalau gue mau labelkan Mas Dani ini apa ya? Ya semua politisi itu kan, juga kalau dalam agama Islam itu kan semua itu kan apa yang diukurkan akhirnya kan. Akhirnya. Ya kan orang mati kan su'ul khotimah atau husnul khotimah kan ya nantinya. Masya Allah. Pada akhirnya apa gitu loh. Makanya ini semua buku ini kan belum selesai. Orang kadang-kadang baru baca buku 5 halaman kayak udah membaca kesimpulan Udah gitu kayak kan. biasa. Iya. Kadang orang membaca 5 halaman itu, di halaman terakhir itu yang penting sebenarnya halaman pertama nggak boleh disampaikan. Ada itunya sebenarnya Mas. Iya. Banyak dari semua buku nih Mas biasanya, di 5 halaman 5 pertama, dia baru baca 5 halaman pertama nih. Padahal di halaman ke-6, ada yang memerintahkan untuk halaman pertama sampai ke-5 itu tidak boleh disampaikan, agar kalian memahami dulu yang halaman belakang. Iya, makanya Jadi kan jadi berbelepet-belepet nih jadi nih menyampaikannya. Nah, terus gini Mas. Satu lagi Mas. Kalau Mas Dani disuruh memilih, lebih baik menjadi seorang musisi atau politisi? Kalau suruh milih, Mas. Kalau suruh milih ya, Iya. saya sih saat ini ya saya jadi politisi saat ini ya. Tapi masih main musik kan? Musik itu hobi. Passion. Musik itu hobi. darah. Ya. Iya, musik itu hobi. Oke. Hobi, musik itu hobi. Dan itu hobi kan ada orang hobi main golf, ada orang main hobi apalagi main motor, mobil ya kan. Hobi saya main musik. Oke. Hobi saya nyanyi. Iya. Gitu. Di penjara dulu dapat lagu nggak sih Mas? Enggak. Nggak bikin lagu Mas? Enggak. Kan Nggak banyak orang biasa nggak ada yang bayar. Nggak ada. Kalau ada yang bayar gue bikin. Ini kesulitannya kalau orang sudah nama besar musisinya ini udah kayak begini nih. Iya. Jadi dia kadang bikin musik, ini ada duitnya nggak nih? Iya. Bukan dari dasar berangkatnya kan bisa kebalik-balik tuh Mas. Ada yang berangkat dari rasa. Ya karena passion saya kan udah ke politik, passionnya. Sudah bisa mengendalikan passion, sudah bisa mengendalikan hati. Artinya gini, saya buat musik lagi di Indonesia tuh buat apa lagi? Apa yang mau saya tunjukkan lagi gitu loh? Sudah selesai. Iya kan? Udah beneran dewa loh itu kan itu. Udah finish gitu loh. Udah Oke. karya-karya saya udah banyak gitu kan. Iya. Nah kan karena kalau di politik kan saya belum punya apa-apa gitu kan ibaratnya kan. Nah, gue dulu pernah ribut sama Islam kanan di Twitter ya, soal-soal gitu kan ya. Soal-soal Bohemian Grove, soal-soal mereka penyembah setan. Gue bilang, mereka ini Tuhan aja nggak percaya, apalagi setan. Kan logikanya kan di situ. Lo iya dong? Ya mungkin di luar mereka yang bikin gitu-gitu kan. Iya, di luar mereka yang bikin seolah-olah itu penyembah setan dan lain-lain. Gue kasih logikanya waktu itu. Mereka ini nggak percaya Tuhan. Kok bisa percaya setan kan tolol lagi namanya, ya kan? Tuhan aja nggak percaya. Artinya kan kalau dia udah tidak percaya Tuhan, dia nggak percaya semua runtutannya, derivatifnya daripada Tuhan kan? Nggak tahu derivatif itu ngerti nggak sih, Jering? Derivasi daripada Tuhan. Wah, keren banget tuh. Tapi Mas Dani mengamati nggak lagu-lagunya SID? Nggak Mengamati? Nggak. Jadi nggak tahu karyanya Jering ini? tahu. Oh. Bukan. Vasco Berarti ngefans, Vasco. kalau gue tanya lagu-lagunya SID itu bagus apa enggak? Gua lu nggak tahu. bisa jawab. Nggak tahu. Katanya dia dikenal tapi sama seorang Ahmad Dhani nggak ditahu. Ya nggak Lu tahu. bener nggak tahu Jering Mas? Sumpah nggak tahu, gue nggak tahu lagunya. Nggak tahu gue. Oke, menarik ya. Jadi di dunia musik itu pun ada klaster-klaster tuh Mas. Saling nggak tahu juga tuh.
Ya bukan, memang gue bukan pemerhati musik Indonesia, kecuali terkenal banget ya. Kecuali terkenal banget baru gue bisa terpaksa denger, misalnya di radio. Gue inget waktu itu di radio. Berarti masih mending gue dong lo kenal sama gue kan? Iyalah. Karena kan lu idealis. Idealis. Jadi gini, jadi misalnya gue di Jogja lagi sama mobil panitia yang nyetel radio, kan? Gue inget banget tuh, itu bulan Juni 2015 ada lagu. Ini enak banget lagu ini, kurang aja nih kayak lagu karangan gue nih. Ini lagunya karangannya notasinya gue banget sebenarnya tuh. Lagunya Isyana. Yang mana? Yang pertama, hits yang pertama. Iya. Sesak dalam jiwa. Iya. Itu Ini lagu siapa ini? Gua tuh suka lagu itu karena ini sebenarnya gua banget. Lo banget, oke. Gua banget ini. Iya. Lagu siapa nih, enak nih? Belum terkenal waktu itu kan. Gua telepon waktu itu Sony kalau nggak salah ya. Iya, Sony. Gua telepon, ini lagunya siapa? Lagu Jarang Bule itu. Oke. Lagu yang Bule, pantesan kan. Ya Bule sama gua sekelas lah gitu kan. Emang sombong beliau ini ya. Enggak, tuh lagu itu kayak lagu gua. Gua dengerin lagu itu pertama kali kayak dengerin lagu ini notasinya gua ini, harusnya gua yang ngarang lagu ini gitu loh. Iya. Atau kalau... Nah, jadi maksud gua gini, itulah perkenalan gua dengan lagu-lagu Indonesia tuh karena hanya hal-hal seperti itu. Ketika gua di mobil panitia, ada yang radio, gua tanya lagu siapa nih? Isyana, Sony ya, gua telepon Sony lah. Lagu siapa nih, enak nih. Gitu. Iya. Atau Terus lagunya Astrid juga waktu itu enak. Gua telepon Pak Ian Sony waktu itu. Pak Ian, lagu siapa nih? Enak lagu ini nih. Oke. Dan rata-rata yang gua telepon rata-rata emang hits, jadi hits. Iya. Tapi lagu bule menurut mereka. Enggak, kalau itu bukan. Kalau yang lagunya Astrid bukan lagu bule, lagu Indonesia tuh. Bagus tuh. Atau bisa, Mas. Maafkan lagu apa dulu? Tahu gua. Nah, itu. Enak tuh lagu itu tuh, tahun 2010. Gua inget banget. Gua lagi di Bromo 2010. Biok itu ya, Mas? Nyanyinya kan cara Bjork, tapi lagunya sih Radiohead banget. Oh, iya. Nadanya Radiohead banget. Ini enak lagu ini. Ya, kalau kita mau berteori konspirasi, jangan-jangan bule itu mendengar lagunya Ahmad Dhani, terus dibikinnya mirip, terus akhirnya dicontek juga sama orang yang di sini gitu. Gue penasaran sama lagunya Isyana itu lagunya orang bule. Iya. Yang bikin lirik Indonesia. Oke. Lagunya lagu bule, lagu orang Swedia kalau nggak salah. Orang itu notasinya Eropa banget kok. Iya. Iya. Nah, ini lagi nih, Mas. Kalau misalnya Ahmad Dhani kalau Ahmad Dhani disuruh milih, Mas. Besok Pilpres 2024 milih siapa, terus? Mau dukung siapa atau mau majuin siapa, kan belum, masih dinamis nih. Mas Dhani pengen dorong siapa jadi presiden? Ya kalau saya sih kan tergantung partai aja kan, saya kan masih tergabung dalam partai Gerindra. Masih kader utama ya? Dari partai nomor 2 di Indonesia. Politis dia punya. Iya. Nggak bisa offset kalau gitu ntar. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu bahasa paling aman. Jadi Mas Dhani sekarang sudah musisi yang berpolitik gitu, Mas? Iya dong. Oke. Itu lebih keren kali ya? Atau musisi yang pengen berpolitik itu, ada lagi kan yang kayak gitu? Musisi yang pengen seakan-akan berpolitik. Ada juga, Bro, musisi yang berpolitik gagal balik musisi lagi, ada juga. Ada juga ya? Siapa ya, Bro? Ya dulu rambutnya keribut, sekarang udah enggak. Masa sekarang musik lagi udah? Udah masuk musik lagi. Bikin single lagi. Ya, teman-teman semua, kira-kira seperti itulah diskusi kita dengan Mas Ahmad Dhani. Jadi beliau ini memang, ya gue sering mengamati beliau itu dari luar sebenarnya. Ini unik, karakter yang unik. Dan coba kita gali walaupun sebentar. Ya kira-kira seperti inilah Ahmad Dhani, Mas ya. Iya. Ya, apa adanya, sombong. Bukan sombong sih, itu katakanlah kebenaran meskipun pahit. Oke, teman-teman semua, kira-kira seperti ini diskusi kita dengan Mas Ahmad Dhani. Jangan lupa like dan share video ini bila ini bermanfaat. Oh iya, dikirim juga ke orang yang itu tuh yang tadi kita ada yang kita omongin. Boleh dipotong-potong ya? Nah, kita potong-potong. Boleh dipotong-potong, iya. viral. Kalau mau potong-potong video ini silakan bebas deh. Kita nggak pakai copyright-copyrightan. Iya, Kita nggak nyari-nyari duit dari beginian ya, Mas ya. Dan aku tuh pengen banget denger soal konspirasi agama Hindu itu, pengen banget aku. Gitu ya. Iya. Bagaimana cara, jadi Mas Dhani menantang. Iya, karena agama Hindu itu sejarahnya kan ribuan tahun yang lalu itu. Luar biasa ya. Luar biasa itu. Bagaimana dia bisa menafsirkan bahwa agama Hindu itu konspirasi? Kan dia yang disebutkan agama, berarti kan semua agama yang ada di Indonesia. Yang pasti agama Hindu itu lebih tua daripada agama Islam, agama Kristen, dan agama Yahudi. Ya. Agama Hindu lebih tua. Nah, kalau bilang agama itu konspirasi, dimulai dari yang paling tua.
yaitu agama Hindu. Dan sebenarnya dia lebih punya modal, Iya. karena kan keluarganya Kalau dia bicara konspirasi agama Islam, repot. Dia harus belajar sejarah lagi. Janganlah. Jangan. Terlalu lama, kita udah nggak sabar. Iya. Sampai nyiapin bahannya Mas ya. Oke teman-teman, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya.